Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luas daerah atau aplikasi integral mengenai luas daerah di bawah kurva. Ya. Kurva ada dua, nanti dibatasi oleh satu kurva dan sumbu X, satu lagi dua kurva dan sumbu X. Gitu. Nah, setelah UTS baru kita aplikasi integral untuk volume benda, ya, volume benda putar. Nah, luas daerah ini ya. Yang pertama luas daerah antara kurva dan sumbu X. Ini nampak gambarnya, Dedek? Nampak, Bu. Luas daerah antara kurva dan sumbu X. Untuk mengetahui cara hitung luas daerah bidang, perhatikan contoh berikut. Contohnya di slide 3. Nah, ya. Hitunglah luas daerah antara kurva Y sama dengan 2X kurang X kuadrat dan sumbu X. Sumbu X ada dia tahu yang datar ini ya, yang horizontal. Nah, nanti yang kurva Y sama dengan 2X kurang X kuadrat itu yang lengkung ke bawah. Nah, kalau gambar ini adik-adik harus tahu ya, ini sudah dipelajari di kelas SMP, kelas berapa itu? SMP kelas 2 yang sudah ada. Ya. Nah, perpotongan dengan sumbu X di 0 dan 2, itu kita substitusi ke dalam Y sama dengan 2X kurang X kuadrat. Nah, samakan dengan 0, Y-nya. Yuk, kalau saya tulis ya. Ini 0 sama dengan ya, min X kuadrat tambah 2X. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita samakan dengan 0. Atau yang minus di kiri ini, kita pindahkan ke kanan supaya dia bernilai positif. Jadi, X kuadrat sama dengan 2X. Nah, jadinya gitu persamaannya. Nah, ini kan X kali X ya kan. X kuadrat itu kan X kali X. Sedangkan di sebelah kanan dia 2 kali X. Jadi X dikali X, yang di ruas kanan 2 kali X. Persamaannya jadi seperti ini. Nah, coret salah satu X di kiri dan coret salah satu X di kanan. Sehingga X sama dengan 2. Nah, untuk 0 dapatnya dari mana? Di substitusi juga 0 di sini ya, Dede. Kan berlaku juga ya, kalau seandainya tidak dicoret nilai X-nya, nah X-nya diganti dengan 0, di sini juga X-nya diganti dengan 0, akan sama hasil ruas kiri dan ruas kanan. 2 dikali 0 kan 0. Nah, 0 kuadrat juga 0, gitu maksudnya. Sehingga untuk penyelesaian kurva Y sama dengan 2X dikurang X kuadrat, itu X-nya, X1-nya 0 dan X2-nya 2. Ya. Nah, makanya di sini batas untuk kurva Y sama dengan 2X dikurang X kuadrat itu di 0 dan 2. Ya kan? Nah, kemudian kurva ini dibatasi oleh sumbu X. Sehingga yang diarsir adalah yang merah ini ya, Dedi. Ya, jangan kebalik. Nah, kalau pembatasnya sumbu Y, nanti di sini dia arsirannya. Ya. Kalau seandainya Y yang dipakai, yang ini jadinya ya. Tapi tidak akan pernah ya kan, karena sumbu Y itu tidak berpotongan atau tidak menyentuh kurva Y sama dengan 2X dikurang X kuadrat. Nah, ini untuk pembatas atau apa ya, interval tutupnya antara 0 dan 2. Nah, ini penyelesaiannya. Ini saya hapus dulu. Luas daerah antara kurva dan sumbu X. Kurvanya yang ini ya, yang merah, sumbu X-nya yang datar. Jadi diarsir seperti lengkungan ini. Nah, luas daerah di bawah kurva itu pakai integral, Dede, aplikasi integral. Jadi integral 0 ke 2, 2X dikurang X kuadrat dx. Jadi adik-adik kan sudah tahu ya, integral 2X dx sama dengan 2 per 2 X kuadrat. Ya kan? Karena kan pangkat X ini kan 1. Ya. Jadi 1 tambah 1 di bawahnya jadi 2, 2 per 2 X pangkat 2. Sedangkan untuk yang X pangkat 2 jadinya 1 per 3 X pangkat 3. Ya. Pembatas 0 ke 2. Nah, si 2 per 2 ini kan jadi 1 ya kan. Habis
terus pakai rumus teorema nilai rata-rata untuk integral tentu. Jadi kita substitusi untuk X-nya 2 dan substitusi untuk X-nya 0. Nah, untuk X-nya 2, kan gini ya, kalau integral teorema nilai rata-rata kan saya integral fx dx. Nah, fx dx, ini saya tulis. Maaf nggak rapi apanya ya, tulisan pakai mouse. Pembatasnya dari A ke B. Nah, hasil integral f kecil x ya itu saya buat f besar x misalnya. F besar x dengan batas B ke A. Nah, ini kan A di bawah, B-nya di atas, kan gitu. Nah, untuk teorema nilai rata-rata, penyelesaian integral tentu, itu ini sudah pernah ya, Dedek, sebelum apa ya? Sebelum integral trigonometri. Nah, seharusnya sudah pernah dipelajari ya. Seingat saya udah ya, teorema nilai rata-rata. Tapi nggak tahu kalau belum, ya kita ulang saja. Jadi ini FB dikurang FA. F besar tapi ya hasil integral dari F kecil X dx. Ini FB dikurang FA. Nah, pada soal ini B ya. Pada soal ini, si B-nya itu 2. Sedangkan A-nya itu adalah 0. Nah, untuk X-nya 2, jadi 2 kuadrat. Yang masukkan ke rumus ini ya. X kuadrat jadi 2 kuadrat. X pangkat 3 jadi 2 pangkat 3. Sepertiga 2 pangkat 3. Nah, 2 kuadrat kan 4 ya. 2 pangkat 3, 8 per 3. Sedangkan untuk FA, A-nya 0, 0 kuadrat 0. 0 pangkat 3, 0 juga. Kali sepertiga juga tetap 0. Jadi 0 kurang 0 ya 0 juga ini ya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 4 per 3 satuan luas. Ya. Untuk luas daerah yang di slide 3. Oh, ini kok belum juga. Kemudian untuk di slide 5, ini ya, luas daerah antara dua kurva fx dan gx. Nah, kita selalu kurangi yang ini ya, Dedek. Yang menghadap sumbu x itu kan yang fx ya. Sedangkan gx kan dia ke atas, ya. Jadi yang dikurang itu fx dikurang gx, bukan gx dikurang fx. Nah, jadi integral apa namanya luas daerah yang diarsir atau aplikasi integralnya adalah integral dari A ke B fx dikurang gx dx. Gitu. Pembatasnya A dengan B. Nah, kita cari titik potong antara A dan B. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh garis. Ini contoh ya. Y sama dengan X dikurang X ditambah 4 dan parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 2. Ini saya hapus dulu. Tutup. Nah, kurva di sini kalau kita perhatikan si fx-nya yang mana? Yang garis lurus atau yang lengkung? Yang mana? Yang lurus ya. Nah, kalau yang lurus di atas itu fx-nya berarti. Nah, fx-nya x tambah 4. Sedangkan untuk yang arah ke atas kan jadi gx ya. Nah, gx-nya yang y sama dengan x kuadrat dikurang 2. Nah, titik potongnya sekarang ada deh. Cara mencari titik potong antara si fx dan gx itu kita samakan saja. Jadi x tambah 4 sama dengan x kuadrat dikurang 2. Nah, kita pindah ruaskan ya. Jadi x kuadratnya tetap dikurang 2. Nah, x yang sini pindah ke kanan jadi negatif x. Kalau saya tulis ini dia. X kuadrat ya, dikurang 2, tetap 2 ya. Yang kiri ini pindah ke ruas kanan, jadi dia min X. Ya. Positif 4 jadi negatif 4. Sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, jadi minus 2 dengan minus 4 ini kan minus 6. Ya kan? X kuadrat dikurang X, ya, dikurang 6. Sama dengan 0. Ini kita faktorkan adik-adik untuk mencari titik potong antara dua kurva tersebut. Diperolehlah faktornya X kurang 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga untuk X1-nya adalah minus 2, atau X1-nya di sini 3 boleh ya. X1-nya 3, X2-nya minus 2, itu boleh ya. Nah, luas irisan tadi sudah di depan, ada rumusnya.
delta A ekuivalen dengan integral fx dikurang gx dx. Ini si fx-nya x tambah 4, ini gx-nya x kuadrat dikurang 2 dikali dengan delta x ya. Delta x itu tebal irisan antara kurva fx dan gx. Nah, ini seperti itu. Ini mudah dipahami sebenarnya, Dede. Jadi tidak terlalu rumit ya contoh-contohnya. Di ujian nanti juga seperti ini, ada saya keluarkan. Nah, kemudian luas daerahnya adalah integral dari negatif 2 ke 3 fx dikurang gx dx. Fx-nya x tambah 4, gx-nya x kuadrat dikurang 2 ya. Jadi integral minus 2 ke 3 minus x kuadrat ditambah x ditambah 6. Karena apa? Kan ada negatif depan sini ya kan. Beda dengan untuk mencari titik potong minus 2 dan 3 tadi, dia disama dengan kan, makanya x kuadratnya jadi positif. Nah, sedangkan ini kan dia dikurang, fx dikurang gx. Jadi hasil akhirnya untuk integral minus x kuadrat ditambah x ditambah 6. Ini yang akan diintegralkan. Nah, integral dari minus x kuadrat minus sepertiga x pangkat 3, integral dari x adalah setengah x pangkat 2, integral dari 6 adalah 6x. Disubstitusi untuk nilai 3 dan minus 2 pakai rumus yang teorema rata-rata tadi ya, jadi FB kurang FA, B-nya 3, A-nya minus 2. Jadi hasilnya adalah 125/6 satuan luas. Ya. Ini boleh adik-adik cek kembali ya, benar atau enggak. Bagusnya dicek benar atau enggak ya. Nah, jika irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu X, maka tinggi irisan adalah kurva yang terletak di sebelah atas dikurangi kurva yang berada di sebelah bawah. Nah, sebelah atasnya kan si GX tadi ya, kalau yang si FX ya, kalau yang bawah kan dia GX. Nah, dikurangilah kurva yang di sebelah bawah. Jika batas atas dan bawah irisan berubah untuk sebarang irisan di D, maka daerah D harus dibagi 2 atau lebih. Nanti ada contohnya ya. Kita lihat contoh berikut, Adik-adik. Slide 9. Ini 10 slide saja ya, dikit, nggak banyak-banyak. Contohnya juga ada beberapa saja. Nah, ini yang dua bagian irisan. Ada delta X1, ada delta X2. Nanti luasnya juga dijumlah ya. Luas pertama ditambah luas kedua. Contoh, hitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X. Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan minus X ditambah 2. Nah, jadi sumbu X-nya udah jelas ini ya. Yang horizon, kemudian yang Y sama dengan X kuadrat itu yang lengkung, yang parabola terbuka ke atas. Nah, itu adik-adik juga harus tahu gambarnya. Kenapa gambarnya jadi seperti ini? Nah, itu sudah ada di kelas 2 SMP ya, cara gambar kurva. Atau disubstitusi aja nilai X-nya 0. Nah, X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? X-nya 2, Y-nya berapa? Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan. Jadi terbentuklah kurva lengkung ini. Nah, kemudian untuk yang Y sama dengan min X tambah 2, itu digambar juga seperti ini ya, Adik. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 1, Y-nya berapa? X-nya 2, Y-nya berapa? Terbentuk garis lurus ya. Garis lurus, kemudian cari titik potong. Sama seperti contoh sebelumnya, langkah utama itu cari titik potong, Adik. Kenapa? Karena itu merupakan batas ya, batas integral untuk interval tutup A ke B. Nah, di sini setelah disamakan diperoleh persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi X tambah 2 dikali X kurang 1 sama dengan 0. X1 sama dengan negatif 2, X2-nya 1. Ya kan? Nah, minus 2 itu kan di kiri ya. Di gambar ini kan dia terputus, Adik. Kalau seandainya ini dilanjutkan garisnya, ini misalnya gambar nih dilanjutkan. Nah, ini juga dilanjutkan kemari. Titik potong di sini adalah di negatif 2 nanti dia. Oh, di sini ya, di sini. Nah, ya, negatif 2. Sampai ke titik 1, sampai sini sebenarnya. Nah, cuma untuk negatif 2 ke 0 itu kan terlalu jauh ya. Makanya diambillah dari positif 2. Nah, dia akan sama. Kenapa sama? Karena kurva yang parabola terbuka ke atas ini dia simetris ya. Ke sumbu X sebelah kiri dia luasnya sama dengan luas dari sumbu Y ke X ke sebelah kanan ya. X positif ke X negatifnya dia sama luasnya.
Makanya diambillah irisan kedua delta X2 itu di sebelah kanan. Ya. Kalau diambil di kiri juga bisa. Ya. Cuma karena titik potongnya di satu, nah diambillah di sebelah kanan. Maka rumus luas irisannya itu adalah irisan 1 ditambah luas irisan 2. Nah, kemudian nanti untuk luasnya, nah ini ya, luas 1 integral dari 0 ke 1, luas 2 integral dari 1 ke 2. Nah, lihat batasnya ya, 0,1 dan 1,2. X kuadrat dx, jadi sepertiga X pangkat 3 dari 0 ke 1. Disubstitusi X-nya 1 hasilnya sepertiga, disubstitusi X-nya 0 hasilnya 0. Jadi tetap hasilnya sepertiga satuan luas. Untuk luas daerah 2, integral dari 1 ke 2 min X tambah 2 dx. Jadi dia min setengah X kuadrat ditambah 2X. Batasnya kan 21 ya. B-nya 2, A-nya 1. Jadi disubstitusi X-nya 2, 2 pangkat 2, 4, dikali min setengah, jadi minus 2. 2 kali 2, 4. Minus 2 tambah 4 kan positif 2. Nah, positif 2. Kemudian yang 1 ya. 1 kuadrat dia 1, min setengah kali 1, min setengah. 2 kali 1, 2. Min setengah kali 2, min 1,5. Min 1,5 ditambah tadi dengan setengah ya. Bukan. Positif 1,5 dengan min setengah. Min 1 ya. Yang hasil pertama kan min 1. Jadi tetap positif 1,5. 1/2 atau 0,5 satuan luas. Ini boleh adik-adik coba kembali di buku catatan, diuji kembali ya. Ini kan apa ya? Belum tentu hasilnya seperti itu adik-adik, jangan percaya aja maksudnya. Jadi tetap uji di buku catatan masing-masing, kalau benar ya ini hasilnya. Tapi kemarin juga ada yang seperti itu ya adik-adik. Siapa yang nanya itu, Bu, di slide sekian hasilnya bukan segini ya. Ada itu, lupa saya siapa namanya. Di forum diskusi sudah saya jawab ya. Dan itu benar. Boleh diuji kembali. Nah, untuk luas daerah yang tadi karena dia dibatasi oleh 2 irisan sumbu X, jadi luasnya adalah irisan A1 dan A2 ya. Sepertiga ditambah setengah hasilnya 5/6 gitu. Jadi hasilnya untuk A adalah 5/6 satuan luas. Oke, adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Atau langsung di forum diskusi saja nanti ya. Kalau di sini kan agak kurang ini ya. Kurang jelas nanti dia. Kalau di forum diskusi bisa tertulis saya buat adik-adik. Jadi bisa diulang kembali atau dibaca kembali. Oke? Cukup sampai di sini atau ada yang mau ditanyakan? Farhan? Untuk kisi-kisinya ada, Bu? Oh iya, kisi-kisi nanti saya share di grup WA saja ya. Kalau dibuka di sini kan nanti tahu soalnya, adik-adik. Walaupun open book ya kan, tapi harus ya belajar juga ya kan. Karena kan daring, jadi harus open book juga, adik-adik. Waktunya sebenarnya itu 60 menit kalau kita tatap muka, tapi karena daring ya waktunya tidak lama juga. Mungkin kalau pagi kita ujian, malam atau sorenya sudah dikumpulkan ya. Soalnya cuma 5. Ya. 5 dan ada yang beranak cucu atau enggak tuh lupa. Beranak. Ya, pokoknya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu materinya masuk semua ya. Walaupun dikit-dikit ya ada tetap masuk. Ada lagi adik-adik selain kisi-kisi? Cukup? Oke ya, untuk rekamannya bisa di-download jangan download disimak lagi ya di YouTube. Kalau di-download kan berat juga ya memorinya. Disimak di YouTube atau di e-learning juga bisa. Forum diskusinya wajib diisi. Oke, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.